Ruang parkir di sebelah kanan. Kami mohon kepada jamaah turun dengan tertib dan wabil khusus kepada jamaah ahfa untuk dan pengurus munasik dimohon untuk memasuki makbarah. Kami mohon sekali lagi kepada jamaah ahfa khususnya dan pengurus munasik, kami mohon segera memasuki sekali lagi kami mohon kepada jamaah ahfa dan pengurus pusat pesantren Akmaliyah Salafiyah untuk mengisi ruang makbarah di dalam. Kami mohon langsung menempati ruang makbarah. Bagi pengurus pusat dan jamaah hafal, kami mohon memasuki ruang makbarah dan merapihkannya. Dan bagi jamaah salikin maupun salikah yang sudah melaksanakan ibadah salat isya berjamaah maupun yang baru datang atau baru hadir di pesantren Akmaliyah Salafiyah, kami mohon untuk mengisi ruang parkir sebelah kiri maupun ruang parkir di posisi tengah-tengah. Untuk yang sebelah kanan diisi dengan jamaah salikah. Sekali lagi bagi jamaah ahfa dan pengurus pusat pesantren Akmaliyah Salafiyah supaya langsung memasuki ruang makbarah dan sekaligus merapihkan posisi duduknya karena masih ada yang kosong. Sekali lagi kepada jamaah yang baru hadir di pesantren Akmaliyah Salafiyah untuk tetap mengikuti petugas yang sudah mengarahkan posisi di mana tempat untuk duduk, mengikuti jalannya acara yaitu tahlil Arafah. Sekali lagi pada jamaah yang baru hadir untuk mengisi dan mengikuti arahan panitia untuk tertibnya acara yang akan kita laksanakan. Kami mohon untuk anak-anak, mohon di petugas untuk memposisikan anak-anak posisi di belakang. Sekali lagi, mohon untuk petugas untuk posisi tempat anak-anak diposisikan di bagian belakang.
Sekali lagi kepada jamaah, untuk tertibnya acara kami mohon mengikuti arahan petugas yang kami sediakan agar acara berlangsung dengan tertib. Kami mohon kepada jamaah yang baru hadir untuk tetap mengikuti arahan petugas yang telah disediakan. Kami mohon kepada petugas pengatur jamaah untuk memposisikan jamaah ibu-ibu karena kelihatannya jamaah ibu-ibu sudah penuh dan masih ada ruangan yang bisa disesuaikan untuk jamaah ibu-ibu. Mungkin bisa digeser. Kami mohon kepada petugas untuk bisa membantu merapihkan jamaah daripada jamaah ibu-ibu. Kami mohon sekali lagi untuk disesuaikan untuk jamaah salikahnya karena kemungkinan penuh. Sekali lagi, wabil khusus kepada jamaah AHPA dan pengurus pusat agar memasuki ruangan makbarah karena posisi di dalam masih kosong. Kepada pengurus pusat maupun pengurus manasik pesantren Akmaliyah Salafiyah dan jamaah AHPA, sekali lagi kami mohon untuk mengisi ruang makbarah terlebih dahulu dan merapihkan posisi duduk di dalamnya.
Korbannya maju sini, karena kan kosong, anak-anaknya ke belakang, ibu baru pindah masuk yang jadi turun ke bawah. Di atas masih. Di atas itu kan ini kapan mulai? Ibu baru maju sini gitu kan. Anak-anaknya turun di belakangnya, gitu kan? Iya boleh, ya boleh ya. Itu maksudnya. Baik, untuk bapak-bapak silakan lebih maju lagi ke depan, Pak. Karena jamaah ibu-ibu kayaknya lebih banyak. Kami mohon kepada langsung maju lebih ke depan. Dan anak-anak silakan lewat belakang. Jadi posisi anak-anak ada di belakang daripada jamaah bapak-bapak. Batas. Sekali lagi anak-anak posisikan di belakang jamaah bapak-bapak. Dan ruangannya bisa dipakai oleh jamaah ibu-ibu. Sekali lagi kami mohon arahannya petugas untuk mengarahkan jamaah anak-anak memposisikan di belakang jamaah bapak-bapak dan agar ruangan yang di sebelah kanan bisa ditempati oleh jamaah salikah atau jamaah ibu-ibu. Bagi jamaah yang masih ada di atas, kami mohon segera turun ke bawah dan menempati ruang parkir dengan tertib agar pelaksanaan acara tahlil Arafah segera kita mulai. Sekali lagi jamaah salikah yang masih ada di atas bisa turun melalui pintu tangga tengah dan mengisi ruang parkir yang di sebelah kanan dan langsung memposisikan atau merapihkan tempat duduknya masing-masing. Sekali lagi kepada jamaah salikah atau ibu-ibu yang masih ada di lantai 2, kami mohon untuk segera turun dan mengisi ruang parkir dan langsung menempati tempat duduk dan merapihkannya. Pak Hariri, monitor. Kepada keluarga Bani Hizbul, kami mohon segera memasuki ruang mubtah melalui pintu mubtah dan memasuki ruang makbarah yang ada di belakang. Sekali lagi kami mohon, kami persilakan kepada Bani Hizbul untuk memasuki ruang makbarah dan melalui pintu mubtah. Kami persilakan.
Sekali lagi kami persilakan kepada seluruh keluarga Bani Hizbul untuk memasuki ruang makbarah melalui pintu Miftah yang telah disediakan. Sekali lagi kepada jamaah yang baru hadir, kami mohon dapat mengikuti arahan petugas dan mengisi ruang parkir yang di sebelah kiri untuk jamaah laki-laki atau bapak-bapak dan mengisi ruang parkir sebelah kanan untuk kaum ibu-ibu. Cek cek. Cek cek. Mohon perhatiannya kepada seluruh jamaah salikin maupun salikah, diharap tenang, tertib karena acara tahlil Arafah akan segera kita mulai. Salam ta'zim dan taslim saya wabil khusus kepada warasatul mursyid Gus Haqqo Sahabatullah Hizbul, kepada Kanjeng Ibu dan Kanjeng Umi dan seluruh keluarga besar Bani Hizbul yang kami hormati, Ketua Pesantren Akmaliyah Salafiyah Bapak Rinto Dwi Suwarno, kemudian sama-sama kami hormati Ketua Panitia Haul keempat Mursyid Akmaliyah Salafiyah Bapak Muslih Wumu beserta seluruh panitia yang hadir dan seluruh salikin salikah jamaah pesantren Akmaliyah Salafiyah yang hadir, yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mau mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada salikin maupun salikah yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia nikmat yang telah dianugerahkannya, terutama nikmat iman, nikmat sehat wal afiat,
kesempatan sehingga kita bisa hadir di dalam acara Tahlil Arafah, mengenang daripada mangkatnya atau wafatnya orang tua ruhaniyah kita, yakni Syekh Maulana Hizbul Watani. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Hadirin jamaah salikin maupun salikah yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. 9 Zulhijjah adalah hari mangkatnya mursyid kita, orang tua ruhaniyah kita, yakni Syekh Maulana Hizbul Watani, dan beliau wafat pada hari Senin 19 Juli 2021 atau tepat pada malam ini, yaitu 9 Zulhijjah 1442 Hijriah pukul 05.37 pagi. Jamaah yang dirahmati Allah, jika saya boleh mencurahkan isi curahan hati saya, mangkatnya beliau yang bertepatan dengan puncaknya ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, yang beliau gambarkan sebagai miniatur di padang mahsyar, di mana seluruh manusia berkelompok-kelompok sesuai dengan bendera dan pimpinannya masing-masing. Mursyid kita, orang tua ruhaniyah kita, meninggalkan kita lebih dahulu. Namun hakikatnya kita yakini bahwa beliau akan selalu ada, akan selalu membimbing kita, dan insya Allah kelak menjemput kita, dan semoga kita masuk ke dalam benderanya, masuk ke dalam barisannya kelak di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salikin salikah pesantren Akmaliyah Salafiyah yang dirahmati Allah, Tahlil Arafah pada 9 Zulhijjah ini adalah tanda dimulainya haul mursyid Thariqah Khalwatiyah Akmaliyah, dan insyaallah puncaknya yaitu pada akhir bulan Zulhijjah yang diakhiri dengan thariqah di 1 Muharram. Sebagai salah satu wujud mahabbah cinta kita kepada orang tua ruhaniyah kita, salikin dan salikah Akmaliyah, melakukan tahlil Arafah adalah suatu keharusan, apalagi tahlil Arafah dapat dilakukan di mana saja berada, seperti di majelis-majelis munasik di luar Jabodetabek atau di rumah masing-masing, dengan waktu yang sama di pesantren Akmaliyah Salafiyah atau di Makbarah. Oleh karena itu, jika di Makkah ada tawaf yang tidak pernah terputus, di Akmaliyah ada lantunan doa yang tidak terputus, karena di seluruh penjuru Nusantara tempat anak-anak ruhaniyahnya beliau berada, yang bertepatan dengan hari mangkatnya orang tua ruhaniyah kita tercinta. Kemudian sebagai salah satu bentuk syiar kita, anak-anak ruhaniyah beliau pun dapat mengadakan haul orang tua ruhaniyahnya di tempat tinggalnya masing-masing atau di daerah masing-masing dengan menyesuaikan budaya setempat, dengan waktu pelaksanaan yaitu setelah tahlil Arafah pada malam hari ini dan sebelum akhir Zulhijjah atau 1 Muharram. Karena akhir Zulhijjah adalah puncaknya haul orang tua ruhaniyah kita, yaitu di kampung ruhaniyah kita yang kita cintai ini. Mari kita istiqomahkan diri kita untuk terus mengamalkan kaifiat dan ilmu yang telah kita dapat, menghidupkan kampung ruhaniyah kita agar kita selalu
terpaut kepada mursyid kita yang kita cintai. Tidak hanya di dunia, tapi mudah-mudahan kita sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salikah salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara dimulai, kami akan bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan diawali dengan suratul Fatihah, kemudian pembacaan surah Yasin yang dipimpin oleh Gus Atib Ahmad Sahroni Thayyib, kemudian tahlil dilanjutkan dengan tausiah dan doa penutup yang insyaallah dipimpin oleh Warasatul Mursyid Akmaliyah Salafiyah, yaitu Gus Hako Sabatullah Hizbul. Kemudian yang terakhir yaitu ada santapan jasmani atau menikmati hidangan yang ada. Sebelum kami lanjutkan dengan pembukaan, kami persilakan kepada Warasatul Mursyid Gus Hako Sabatullah untuk menepati tempat yang telah disediakan. Falyatafadhal mazkur. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin jamaah salikin salikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghemat waktu mari kita mulai acara tahlil Arafah ini dengan pembukaan yaitu membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembacaan surah Yasin yang akan dipimpin oleh Gus Atib Ahmad Sahroni Thayyib. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita berkumpul di sini yaitu memperingati ialah 4 tahun wafatnya mursyid kita, guru kita, di mana kita berkumpul di sini adalah datang bersimpuh untuk berdoa, membacakan Yasin dan juga ialah tahlil yang insya Allah ialah mudah-mudahan ialah semua doa-doa yang kita panjatkan ialah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami di sini ialah berterima kasih kepada seluruh jamaah salikin dan salikah, wabil khusus kepada seluruh jamaah Jabodetabek dan juga jamaah luar Jabodetabek yang mengikuti secara online baik audio maupun video streaming. Dan insya Allah pula mudah-mudahan acara yang ialah sekarang ialah kita mulai ialah kita ikuti dari tahun ke tahun dan tidak terasa adalah sudah sampai tahun keempat, semoga akan terus walaupun ialah hingga ialah generasi-generasi selanjutnya. Dan semoga pula semua yang ada di sini baik yang di luar Jabodetabek ialah
bisa mengikuti dengan hikmat, dengan khusyuk, dan juga ialah semoga Allah melimpahkan kepada kita semua ialah rahmat, mahfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita mulai pembacaan surat Yasin yang dipimpin oleh Gus Atib. Sebelumnya ialah mari kita memulai dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ilahi wa minal anbiya wa syuhada wa malikin wa rasul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة وياسين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إخوان المقربين وملائكة المقربين، خصوصا الشيخ البغدادي، خصوصا من ينصت معلم صاحبي، خصوصا كان إبراهيم أزواجهم وذرياتهم، خصوصا الشيخ مولانا حزب الوطني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أنذركم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين.
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعملون بما غفلني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم وما استبقوا الصراط منا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسمى الله من الأنبياء والمرسلين والشهداء والملائكة المقربين خصوصا سيدنا أكبر إمام جنيد البغدادي وخصوصا yang santuy muallim Syabi Abdul Halim wabil khususan wa jujihim wa durayatihim wa alihim wa illa khususan sayyidina Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasumma ila rabbil qubur muslimat wal mu'minina wal mu'minat alaihim wal amwat misradi wa maghribiha barriha wa bahriha usnilla baina umatina wa ajdadina wa jadidina wa masahina wal liman tamana hususan sanasmana ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلهي أنت مقصودي وريدك مطلوبي أعطني محبتك وبقربك ومعرفتك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك يا نور النور يا مدبر الأمور بليان روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح آل محمد تحية وسلاما أفضل الذكر أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله ما سهل كان وما لم يسل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يدعو ما اسمه شيء بعد في السماء بسم الله يا فتى يا رزاق يا وهاب يا رحمن يا رحيم يا غني يا مغني يا أغني بلادك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله العافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء شيء عليم بسم الله يا فتاه يا رزاق يا وهاب يا رحمن يا رحيم يا غني يا مغني يا غني بلادك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله يا فتاه يا رزاق يا وهاب يا رحمن يا رحيم يا غني يا مغني يا عافي بلادك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك بسم الله وبسره وبذاته
وبوجوده وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو سر الله يا هو ذات الله يا هو وجود الله يا هو أسماء الله يا هو صفات الله يا هو أفعال الله يا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على روح نبينا محمد في الأرواح وصل وسلم على جسد نبينا محمد في الأجساد وصل وسلم على قبر نبينا محمد في القبور وصل وسلم على قبر نبينا محمد في الأتراب حسبي الله وقل هو الله ولا إله إلا هو عليك توكلت اللهم بلغ روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إني تحية وسلاما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Iya liman hamdan ya finukum mazidah ya rabbana alhamdulillah min bakum sultani rabban wa subhana fakina zabanar Allahumma fir lana zubana wal walidina warhamna rabbayana sirrul muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayyihim wal amwat Allahumma na'udzubika min sirri wan nifaq wa syalhulu rabbana taqabbal sallim wa tub alaina innaka tawwabur rahim Allahumma taminna bil iman wa taminna bil islam wa taminna bil tauhid wa taminna bil ma'rifah wa taminna bil ittiqad wa taminna bil istiqamah wa summa ila arwahil qubur muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayyihim wal amwat min sa'udi wa مر بها بارها وبهرها وشن إلى بينا وأماتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ولمن خصوصا اللهم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ربنا لا تشغلنا بعد هدايتنا وهب لنا رحمة انك الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والحمد لله رب العالمين الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Masyur salikin dan salikah, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah yang hadir pada acara Tahlil Arafah di pesantren Akmaliyah dan juga baik yang mengikuti ialah secara online, audio maupun video streaming Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua berlimpah rahmah maghfirah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita di sini ialah berkumpul di mana adalah kita memperingati 4 tahun wafatnya mursyid kita, guru kita yaitu Syekh Maulana Hizbul Watoni, yaitu orang tua ruhaniah kita. Tidak terasa memang ialah sudah 4 tahun. Nah, bagaikan ialah seperti mimpi ya. Perasaan baru kemarin tiba-tiba sudah ialah
masuk ke tahun keempat. Nah, nggak terasa pula nanti suatu saat adalah 10 tahun atau mungkin 20 tahun atau mungkin adalah kita sudah tua. Nah, itu. Nah, inilah suatu tanda bahwa yang namanya manusia itulah memang adalah ada yang namanya ialah diberikan oleh Allah itulah paket kehidupan disebut adalah ajal. Nah, mau tidak maulah kita berjalan ialah dengan maksudnya mau tidak maulah kita berjalan menuju pada Allah itu ialah melalui usia. Nah, yang perlu kita pahami di sini ya, yang perlu kita cermati dan yang perlu kita garis bawahi ialah di mana adalah kita termasuk yaitu golongan orang-orang yang berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya. Nah, kenapa kami sebutkan dengan ridhonya? Karena dengan ridho itulah di mana ialah kita di sini duduk. Nah, ialah tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitulah sebagai wadah tempat kita yaitu Thariqah Khalwatiyah Akmaliyah, di mana Allah memberikan jalan petunjuk bagi kita semua untuk berjalan menuju pada Allah dengan atau bukan hanya sebatas ialah usia kita lalu adalah sebatas usia hingga ialah menemui ajal, tetapilah kita berjalan menuju pada Allah itu ialah dengan ridho Allah. Sadar atau tidak sadar, engah atau tidak engah, kita sebenarnya sedang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ialah usia. Ada yang dengan ridho Allah, ada yang dengan murka Allah. Nah, kita berjalan di bawah ialah maksudnya kita berjalan ialah diperjalankan oleh Allah sehingga ialah kita mendapatkan ridho dari Allah. Nah, tanda-tandanya ialah kita duduk di sini, kita ialah berjumpa dengan yang disebut ialah mursyid, guru, orang tua ruhaniyah kita, yang disebut ialah waliyam mursida. Sebagaimana adalah Allah memberi petunjuk kepada kita, mayyahdillahu, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, mayyahdillahu fawal muhtadi wa mayyudlil falang tajidalahu waliyam mursida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini salah satu tanda-tanda bagi orang yang ialah mendapatkan cinta kasih Allah diperjumpakan dengan waliyam mursida. Nah, bagi yang tidak mendapatkan petunjuk, maka dia tidak akan mendapatkan atau perjumpaan dengan waliyam mursida. Nah, yang jadi permasalahan mungkin ialah begini, kita sadar atau tidak sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah, salikin, yang disebutnya sebagai pejalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau berarti adalah yang namanya seorang salikin, pejalan menuju pada Allah, wajib ialah beramal soleh. Amal soleh inilah dalam bentuk ialah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian dalam bentuk ialah baik dalam wilayah lahiriah maupun dalam wilayah batiniah, baik dalam wilayah dunia maupun adalah dalam wilayah akhirat. Nah, ibadah ritual maupun ialah pengabdian dalam wilayah ibadah sosial. Nah, semua itu dalam bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berjalan menuju pada Allah, yang mendapatkan ridho dari Allah, sehingga diperjumpakan dengan yang disebut ialah waliyam mursida, orang tua ruhaniyahnya, gurunya, mursyidnya, sehingga dia pasti dan kalau saya hakul yakin dia akan berjalan dengan baik dan benar, dengan lurus, dengan mengamalkan berbagai macam bentuk amal ibadah dalam bentuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain. Yang namanya seorang salik ini menuju pada Allah wajib dalam bentuk ialah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam bentuk ialah ridho Allah. Nah, sekarang, saat ini, ketika kita sadar, tersadarkan, atau mungkin adalah kita sudah engah, oh ternyata mursyid kita
yang namanya ialah Syekh Maulana Hizbul Watani telah mangkat 4 tahun yang lalu. Sehingga adalah ada di dalam diri kita pendewasaan. Pendewasaan dalam bentuk ialah bisa jadi baik dalam segi ialah pengabdian kepada Allah, baik dalam segi lahiriah maupun batiniah. Yang kami maksud pengabdian, pendewasaan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadinya ialah waktu ada beliau adalah kita mungkin ialah ibaratnya ialah dimanja atau mungkin ialah ya disayang lah, kasih sayang yang memang ialah berlimpah ruah, kasih sayang yang memang ialah menjadikan diri kita ialah tanda kutip ialah menjadi anak yang manja contohnya. Tuh. Tapi dalam arti adalah bukan manja negatif, tapi dalam arti adalah manja dalam bentuk ialah diberikan ialah berbagai macam bentuk rahasia-rahasia. Mungkin dalam wilayah ialah rahasia-rahasia ketuhanan, mungkin dalam bentuk ialah rahasia-rahasia ilmu sesuai dengan makomnya para salikin. Yang kami maksud adalah dalam bentuk kajian ilmu yang diterima. Ya. Mulai dari ialah kajian sehat, masa, sema, hingga kajian ahpa. Nah, sehingga kita mendapatkan ialah berbagai macam bentuk ialah pemahaman tentang ilmu yang menjadikan diri kita menjadi orang yang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makrifah kepada Allah dalam bentuk ialah makrifatul ilmi. Sebatas ialah ilmu. Kembali ke dalam diri kita ialah bagaimana ialah kita mendewasakan diri kita dalam bentuk pengabdian kepada Allah. Nah, pendewasaan diri dalam bentuk ialah pengabdian. Bagaimana caranya adalah kita berjalan menuju pada Allah ialah tentunya kembali ialah dengan bimbingan dari seorang mursyid yang waliya mursyida tersebut. Nah, tetapi yang kita sadari bahwa ialah kita paham, sadar ternyata mursyid kita ialah secara jasmani ialah telah tidak ada. Bukan berarti adalah kita ialah harusnya ialah bukan berarti kita harusnya adalah patah semangat atau lah patah arang atau adalah mungkin ialah mendramatisir sehingga ialah kita ialah terhenti di dalam perjalanannya menuju pada Allah Subhanahu wa taala atau mungkin ialah stuck atau mungkin adalah menjadi orang yang malas-malesan yang tadinya adalah rutin atau bahkan sibuk membenahi diri. Nah, lalu ialah menjadi ialah orang yang apatis, menjadi orang yang cuek, malas, karena merasa adalah sudah tidak ada orang tua ruhaniahnya, sudah tidak ada mursyidnya. Padahal, kalau kita sadar, kita paham, yang namanya para kekasih Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah itulah dia tidak mati. Nah, hanya memang ialah jasmaniahnya saja yang memang ialah hilang atau mungkinlah ditelan bumi. Jadi kita harus sadar, harus paham bahwa mungkin adalah dalam bentuk ialah pengabdian kepada Allah, di mana adalah kita terseok-seok, mungkin adalah kita adalah jatuh bangun setelah tidak ada beliau karena menganggap bahwa itu adalah beliau tidak ada, dia tidak tahu, sehingga adalah yang tadinya adalah rajin beribadah, yang tadinya ialah rajin riyadoh, torekoh dan lain sebagaimana macamnya dalam bentuk ialah pengamalan baik dalam bentuk kaifiat. Nah, karena mursyidnya sudah mangkat tidak ada, jadi ialah males-malesan, mungkin juga ialah jadi adalah ngedrop down sehingga bisa atau dapat menghentikan perjalanannya menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dijelaskan ialah bahwa sungguhnya ialah
orang-orang yang di jalan Allah ialah tidak ada sedikit pun ialah rasa takut, gentar di dalam menghadapi sesuatu apapun. Orang-orang yang di jalan Allah, bahkan para kekasih Allah pun ialah tumbuh di dalam dirinya rasa cinta, kasih, rasa welas asih kepada ialah makhluknya. Kalau kita ambil dalam bentuk ialah contoh saja, dalam bentuk ialah bagaimana para kekasih Allah memiliki rasa cinta kasih, kasih sayang kepada contoh saja muridnya atau kaumnya. Sehingga ialah beliau mursyid kita karena memang ialah saking sayangnya, cintanya kepada anak-anak ruhaninya, kepada murid-muridnya, sehingga beliau ialah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum beliau ialah pergi meninggalkan dunia, meninggalkan ialah wadahnya yang kita sebut sebagai ialah tempat kita ialah menuntut ilmu, di mana adalah ini sebagai wadah kita, ya sebetulnya pesantren Akmaliyah, Thariqah Khalwatiyah Akmaliyah yang sebagai ialah jalan di mana ialah untuk menuju pada Allah, untuk mengenal kepada Allah, di mana ialah kita menimba ilmu, mengambil talqin baiat thariqah, lalu mengamalkannya, dipersiapkan sebegini ialah megah indah. Itu salah satu ialah cinta kasih, kasih sayang bagi ialah dari para kekasih Allah, mursyid kita kepada anak-anak ruhaninya, kepada jamaahnya semua. Kembali lagi kita harus sadar bahwa memang di dalam perjalanan menuju pada Allah inilah adalah amat sangat licin dan amat sangat ialah kalau bisa dibilang lah ya gampang-gampang susah. Bagaikan ialah membolak-balikan telapak tangan. Ketika adalah kita sudah berada di jalur yang benar, rel yang benar, yang baik, yang lurus. Maka teruslah kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud berarti berjalan menuju pada Allah itulah apa yang telah kita terima dalam bentuk ilmu, sehingga ilmu itu diamalkan. Sehingga ilmu yang kita amalkan itu akan mendapatkan berbagai macam bentuk anugerah, sehingga Allah membukakan berbagai macam hijab-hijabnya. Sehingga kita dapat lebih dekat mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar atau tidak sadar, semua itulah penuh dengan ialah rintangan-rintangan yang suatu saat adalah ketika kita berjalan kepada Allah. Tidak menutup kemungkinan adalah begitu banyak persoalan-persoalan, rintangan-rintangan yang akan menjadi ialah halangan untuk kita. Dalam bentuk ialah berbagai macam bentuk, baik dalam ujian dan cobaan, hijab-hijab yang ialah menempel di diri kita. Dalam memandang pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi sadar bahwa posisi adalah kita sebagai seorang salikin pejalan, adalah sadar makom. Apa sih makom bagi seorang salikin? Makom bagi seorang salikin ialah di manalah yang pertama ialah sabar. Orang yang berjalan menuju pada Allah, makom pertamanya ialah bagi seorang salikin sabar. Yang kedua ridho. Kita tidak akan bicara yang ketiga. Kita bicara yang kedua saja, 1 dan 2, ialah sabar dan ridho. Itulah
makomnya bagi seorang salikin yang berjalan menuju pada Allah ialah ada di sabar dan ridho. Sabar dalam arti kata, sabar dalam arti kata berarti di mana ketika kita berjalan menuju pada Allah, Allah menghantarkan atau mengirim kepada kita yang mungkin adalah bisa ialah menyentuh, bahkan menggoncangkan jiwa, menggoncangkan diri kita, bukan hanya sebatas jasmaniah, ke dalam jiwa. Dalam bentuk ialah ujian dan cobaan. Itulah perjalanan hidup. Pada makom sabar. Ini pula, sebagaimana Allah, innani anna Allahu la ilaha illa ana, bahwa sungguh tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Barang siapa yang sabar dengan bala ridhoku, barang siapa yang tidak sabar dengan bala ujian dan cobaan, dan barang siapa tidak yang bersyukur dengan ialah nikmatku, kata Allah, dan barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, maka cari Tuhan selain aku, kata Allah. Di dalam hadis qudsi. Jadi sangat jelas bahwa memang bagi seorang salikin makom yang pertama ya ridho. Ridho di dalam perjalanan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak sedikit yang namanya goncangan-goncangan itu yang akan menghantam diri kita baik dalam bentuk jasmani maupun ialah batinnya. Sehingga adalah begitu terjalnya di dalam perjalanan menuju kepada Allah. Ketika sikap pandang di dalam melihat semua itu kembali kepada Allah dalam bentuk ialah kembali yang kami maksud walanablukum walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita ditimpa, dihantam oleh berbagai macam bentuk ujian dan cobaan yang menguncangkan jiwa kita, yang membuat adalah rasa takut, yang membuat ialah penderitaan, baik dari sisi adalah kekurangan harta benda, berbagai macam bentuk ujian dan cobaan yang mungkin adalah dalam wilayah bisnis, dagang, apapun itu semua. Semua itu kan sudah kita sepatutnya, selayaknya ialah melihat semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mensikapi dengan sikap sabar. Sabar yang dimaksud ialah sabar melihat semua itu kembali kepada Allah, sehingga orang-orang yang sabar inilah yang ketika ditimpa musibah, berbagai macam bentuk ujian dan cobaan, dia melihat semua itulah datangnya kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat semua itu, mendapatkan ujian dalam bentuk ialah jiwa, kegoncangan jiwa, kehilangan kekasih, mungkin kehilangan orang yang kita kasih, kita cintai, seperti saat ini kita kehilangan dalam bentuk ialah kegoncangan jiwa, kehilangan guru kita, mursyid kita, orang tua rohaniah kita, di mana kita ialah bisa mensikapi dengan sabar. Sabarnya berarti adalah tetap melanjutkan di dalam perjalanannya menuju pada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus, tidak berhenti. Sehingga dalam menjadi orang yang lebih semangat di dalam perjalanan menuju pada Allah, bisa adalah melihat ke dalam dirinya bahwa sesungguhnya adalah dirinya lah menganggap adalah dirinya sudah beranjak dewasa di dalam bentuk pemahaman, dalam bentuk ilmu, sehingga ilmu yang diterimanya bisa diamalkan dengan baik dan benar dan lurus di dalam perjalanan yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sebatas hanya wacana. Ini dalam bentuk sabar ketika kita mendapat goncangan jiwa, kehilangan sesuatu yang kita cintai, kita sayangi, bukan malah sebaliknya adalah kita menjadi orang yang down, akhirnya ialah menjadi orang yang malas, bahkan mungkin adalah mendramatisir
sehingga adalah kita terhenti dalam perjalanannya menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ialah sabar. Yang penting adalah sabar di dalam menjalaninya tuh. Makom yang kedua itulah ridho. Nah, ridho dalam bentuk ialah bagaimana senang terhadap ialah apa yang telah Allah berikan untuk kita. Nah, ridho terhadap ketetapan Allah. Ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan ialah yang namanya ialah ilmu. Allah telah memberikan kepada kita adalah yang namanya ialah apa namanya ini? Komunitas. Nah, Thariqah Khalwati Akmaliyah. Allah memberikan kepada kita ialah dalam bentuk ialah diperjumpakannya dengan walia musida. Nah, senang, ridho. Nah, sehingga ridho yang sampai kepada kita. Nah, ialah tanda-tandanya orang yang ridho kepada Allah, dia akan berjalan. Nah, walaupun mursyidnya telah tidak ada secara jasmaniah, walaupun mursyidnya adalah sudah tidak berjasad, dia akan terus berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus akan menapaki, bahkan dia terus akan menimba ilmu. Nah, dia terus akan ialah mengamalkan hingga ialah boleh diartikanlah hingga dia mendapatkan perjumpaan dengan Tuhannya. Nah, jangan dikira ialah setelah mursyid kita tidak ada di dalam adalah wilayah bimbingannya. Nah, kalau ada yang menganggap bahwa adalah kita sudah terlepas dari bimbingan beliau, nah ini sudah bahaya. Berarti adalah sudah ada suuzon. Nah, kita semuanya tetap berada di bawah bimbingan. Nah, mursyid kita, memang kalau secara lahirnya memang tidak terlihat, tapi kita bisa rasakan di dalam bentuk ialah batiniah atau jiwa atau ruhaniah kita. Nah, sederhana contoh saja deh. Contoh, kalau memang adalah mungkin tidak sedikit jamaah atau salikin-salikin yang mungkin adalah mimpi lah. Sederhananya mimpi lah di saat adalah kalut, mungkin adalah dilanda persoalan, berbagai macam persoalan, akhirnya dia ialah bermunajat kepada Allah, torekoh. Nah, akhirnya adalah di torekohnya, pada saat torekoh dia mungkin tertidur. Nah, di saat tertidurnya dia mimpi bertemu dengan mursyidnya. Nah, sehingga ialah mursyidnya memberikan ialah suatu tanda atau yang bisa diartikan mimpi yang dapat ditakwilkan atau dapat ditamsilkan atau mungkin dapat dibuka. Nah, itu bisa jadi. Nah, jadi itu bisa dan sah-sah saja bagi seorang salikin ialah mendapatkan ialah dalam bentuk ialah pengetahuan. Nah, seperti itu. Nah, hakikatnya kita pun di sini ialah tidak lepas dari bimbingan, ialah mursyid kita. Nah, hanya saja mungkin, hanya saja mungkinlah kita adalah tidak sadar. Nah, mungkin adalah tidak sadar. Kalau kita menjadi orang yang sadar dengan kesadaran penuh, tanda kutip kesadaran penuh, kita pasti akan tetap diam di Akmaliyah, tetap menimba ilmu di Akmaliyah, tetap mengabdi di Akmaliyah, tetap tidak akan bergeser sedikit pun dari Akmaliyah. Ini yang hatinya sudah ialah
tentram, hatinya sudah ialah nyaman. Nah, jadi kembali lagi, ialah mumpung adalah pada kesempatan hari ini, di mana adalah kita duduk bersama-sama, mendoakan mursyid kita. Kita duduk bersama-sama di sini ialah memanjatkan doa untuk ialah mursyid kita. Yang kita yakini, kan? Yang kita yakini adalah beliau ialah yang seperti waliya mursyidah. Yang kita jadikan adalah sebagai tempat kita bertawasul. Di mana tempat, di mana ialah wasilah. Karena sekali lagi, seorang yang berjalan menuju pada Allah akan mustahil sampai tanpa adanya wasilah. Wabtagu ilal wasilah. Jadi tidak akan mungkin sampai orang yang berjalan menuju pada Allah tanpa wasilah. Rangkaian yang sampai ialah sampai ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berada di bawah khodam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sampai tanpa wasilah tersebut. Kita sudah mendapatkan wasilahnya. Oleh karenanya jalani semua itu dengan baik dan benar dan lurus di dalam perjalanan yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak menutup kemungkinan walaupun mungkin umur jasad kita tidak mendapatkan perjumpaan dengan Allah, setidaknya mendapatkan dalam wilayah ketentraman, wilayah batiniah, hatinya menjadi luas, hatinya menjadi lapang, hatinya menjadi jernih di dalam melihat, memandang kehidupan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang-orang yang sebetulnya orang-orang yang ahli zikir atau ahlu zikir. Itu yang paling penting. Karena kembali lagi urusan makrifah atau tidak makrifah, sampai atau tidak sampai, itu hak prerogatif Allah. Itu hak prerogatif Allah. Yang disuruh ialah kita bersolek. Yang penting kita ialah bersolek bagaimana adalah kita berdandan yang cantik, yang rapih, yang bagus, yang baik dengan amal ibadah dalam bentuk pengabdian kepada Allah. Dan sehingga ialah tidak menutup kemungkinan Allah datang menjemput kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keselamatan baik dari dunia hingga sampai ke akhirat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi itu semua harus kita pahami, muhasabah, introspeksi ke dalam diri kita. Kalau memang kita adalah menjadi seorang salikin yang baik dan benar, lurus, maka istiqomahkan di dalam perjalanannya. Kalau memang adalah kita merasa adalah masih belentang-belentong atau mungkin adalah masih naik turun di dalam perjalanannya, tidak mengapa, teruslah berjalan menuju pada Allah sehingga Allah memberikan hidayah, memberikan keistiqomahan di dalam ibadahnya. Dan itu saja dari kami, dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berlimpah rahmat, berlimpah mahfirah, berlimpah hidayah dari Allah, berlimpah kesehatan, berlimpah kebaikan, berlimpah kemuliaan, sehingga Allah akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita tutup dengan doa, dan sehabis doa ialah kita ramah tamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila huruf Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya limul hamdan ya fi nuqa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultani rabbana hamdan subhana fakina zabanar Allahumma fir lana zubana wa li walidina warhamna kama rabbayana sighran muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hayyihim wal amwat Allahumma inna na'udzubika minasy syirki wan nifaq wa syarril huluk rabbana taqabbal sallallahu wa tub alaina innaka tawwabur rahim Allahumma tammimna bil iman wa tammimna bil islam wa tammimna bil tauhid wa tammimna bil ma'rifah wa tammimna bil i'tiqad wa tammimna bil istiqamah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin lana fi الموت اللهم يا غني حميد يا مبدي يا معيد يا رحمي ويا دود عننا بلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشيئتك وبفضلك عن سواك أكفنا بعلمك وعمل شريعتك وطريقتك وحقيقتك ومعرفتك اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي سمعنا نورا وعن يميننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعلنا نورا واجعلنا نورا ربنا لا تشغلنا بدأت هديتنا وابلنا من الرحمن أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sekian dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salikin salikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan ditutupnya doa penutup oleh warasatul mursyid Akmaliyah Salafiyah Bushaqa Sabatullah Hizbul, rangkaian acara Tahlil Arafah 9 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 4 Juni 2025 Masehi telah selesai kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita laksanakan, dimulai dengan diawali dengan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin, kemudian tahlil dan tausiah, ditutup dengan doa penutup. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, setelah kami sampaikan tadi, yaitu dengan diakhirinya doa penutup kepada jamaah salikin salikah, selanjutnya bisa menikmati hidangan atau santapan jasmani yang telah disediakan oleh pengurus atau panitia haul keempat daripada Mursyid Akmaliyah Salafiyah. Untuk itu kami persilahkan untuk menuju meja atau hidangan yang telah disediakan. Dan untuk jamaah laki-laki ada tepat di depan jamaah perempuan atau jamaah ibu-ibu, dan untuk ibu-ibu telah disediakan juga meja khusus untuk jamaah salikah atau jamaah ibu-ibu. Kami sekali lagi persilahkan untuk seluruh jamaah untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. Ayo silakan makan. Sudah disediain. Ayo bapak-bapak sebelah sini nih, bapak-bapak sebelah sini. Ayo mulai. Ya. Makannya bebas, duduk bebas, mana aja bebas. Dewi. Agar tertibnya menikmati hidangan, supaya tidak berdesak-desak, kami mohon